Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nakoy, apa kabar? Hari ini saya akan memberikan materi tentang Seven Awareness of Excellent Parenting di Sekolah Madrasah Pembangunan Jakarta, yaitu yang berada di Ciputat, ya. Khususnya para orang tua kelas kelas 9 ya. Ini sangat penting, sekolah-sekolah modern yang merasa bahwa pendidikan sekolah tidak cukup sebatas satu arah dari guru dan siswa, tetapi juga melibatkan orang tua dalam hal ini, agar orang tua juga ikut berkontribusi pembangunan karakter. Dan pembangunan karakter siswa ini ternyata memang tidak mudah, butuh yang namanya ya, proses harian, dan proses harian ini yang paling berat. Bagaimana dalam 21 hari orang tua juga ikut monitoring, mengevaluasi, mendrilling, mengcoaching. Nah itu banyak orang tua yang merasa bahwa saya sudah bayar mahal anak saya di sebuah sekolah, kenapa harus melibatkan saya lagi sebagai orang tua di rumah? Nah ini salah satu pola pikir yang salah. Padahal keberhasilan anak-anak kita tidak hanya diserahkan kepada guru-guru yang terbatas, karena mereka juga punya keterbatasan waktu. Pendidikan karakter itu seringkali terbentur oleh dua hal. Satu adalah kurangnya perhatian kepala sekolah atau ya pimpinan day to day secara detail. Yang kedua adalah kurangnya waktu dalam pembelajaran. Mungkin kalau urusan akademik, anak-anak kita bisa kita serahkan kepada guru, kita serahkan kepada sekolah, ya, bagaimana anak-anak kita prestasinya meningkat, akademiknya bagus. Tapi urusan karakter, kita nggak bisa menyerahkan semuanya kepada guru. Karakter itu harus melibatkan peran orang tua dengan penuh kesadaran. Di dalam ilmu parenting, terutama parenting seven awareness, saya tulis bahwa orang tua yang menemukan better awareness-nya atau 1 minute awareness-nya, maka dia akan mulai menentukan better choice dan akhirnya better life. Jadi dari better awareness, better choice, better life. Kemampuan memilih kata-kata yang baik kepada anak, kemampuan untuk mendesain sebuah kurikulum, hidden kurikulum di rumah, kemampuan untuk komunikasi yang baik kepada anak, ini bagian dari kesadaran orang tua yang paripurna. Orang tua yang belum menemukan better awareness-nya, maka dia cenderung ya dia tidak memilih pilihan yang terbaik. Misalkan pada saat menasihati anak mungkin dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang mungkin juga seadanya ya, tergantung pendidikan orang tua itu. Tapi orang tua yang menemukan kesadaran tinggi atau better better awareness, maka dia akan mulai memilih dari mulai pemilihan kata, framingnya, intonasinya dipilih, kosakatanya, intonasinya, sampai body language dipilih oleh orang tua. Nah itu pentingnya seseorang atau orang tua yang menemukan better awareness sehingga dia betul-betul menyadari bahwa pendidikan karakter anak itu nggak bisa diserahkan kepada sekolah atau kepada kepala sekolah atau guru agama, guru Pancasila, tetapi pendidikan karakter anak ini dibentuk juga oleh ibunya. Maka di Islam sendiri bahwa madrasah atau madrosah yang terbaik adalah ibu atau orang tua. Jadi orang tua yang memiliki kesadaran tinggi, dia sadar bahwa tangannya, sentuhannya, dan sebagainya punya peran, ya. Dan banyak orang tua yang memang nggak langsung ya respon ketika diberikan sebuah stimulus oleh anak. Ditanya nggak langsung nyaut, ya. Kemudian kadang-kadang dipanggil ma, bunda, 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 bunda sampai 100 kali mungkin ya nggak nyaut. Kenapa anak-anak kita lebih menyukai gadget, menyukai handphone? Karena handphone itu selalu respon. Lihat aja anak-anak kita main game, dia pencet ini langsung muncul, langsung respon, langsung respon, langsung respon. Tapi orang tuanya nggak langsung respon. Maka tantangan terbesar orang tua di zaman ini adalah bagaimana dia mengalahkan gadget. Kalau gadget cepat respon, orang tua harus lebih cepat merespon ketika anak membutuhkan sesuatu ya, apakah itu panggilan atau apapun. Nah, banyak bahkan ketika panggilan malah dimarahin ya, sementara di gadget nggak ada yang marahin dia ya. Ketika dia pencet ini muncul ini, pencet ini muncul ini, tapi ketika di orang tua, "Mah,
gangguin aja mau sibuk. Akhirnya anak itu merasa mengalami yang namanya power struggle ya, sebuah hambatan dalam komunikasi dan ini sangat disayangkan. Jadi hari ini karena waktu saya terbatas, saya akan bersiap menuju ke sekolah Madrasah Pembangunan Jakarta di sekitar Komplek UIN Jakarta untuk parenting bersama dengan orang tua kelas 9 ya, teman-teman yang great sahabat hebat. Jadi itu kita sambung lagi ya, ini bagian kecil dari Seven Awareness of Excellent Parenting. Insya Allah kita sambung di waktu-waktu yang longgar, membahas dari buku saya berjudul The Seven Awareness of Excellent Parenting, karya saya dan Bunda Dewi Umaron Yusuf. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman tentang parenting, tulis aja di YouTube Nakoy, nanti akan saya bedah di episode berikutnya. Jadi Anda tanya aja orang tua tentang pertanyaan tertentu tentang anak, nanti saya akan menjadikan tema topik YouTube ya Nakoy, dan teman-teman di TikTok saya ucapkan terima kasih. Untuk lebih jelas nanti teman-teman silakan langsung selancar di YouTube NAKOY, Nakoy, dan langsung membedah kajian-kajian kita tentang parenting ya, Seven Awareness of Excellent Parenting. Saya rasa itu teman-teman yang great, terima kasih pagi yang cerah ini sudah disiapkan oleh tim, harus siap-siap berangkat. Sampai ketemu lagi, be transhuman, jadilah orang tua di atas rata-rata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.